Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Fahmi Taufik Fahrizal. Di dalam garapan ini saya sebagai produser, sutradara sekaligus penulis naskah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizman. Di sini saya sebagai astrada atau asisten sutradara. Saya di sini membantu sutradara utama dalam proses produksi film. Selain itu juga saya memberikan arahan kepada anak-anak supaya apa yang disampaikan oleh sutradara utama itu bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Ini merupakan langkah kedua saya mengajak generasi muda, dalam hal ini murid-murid saya, untuk menggarap sebuah film, ya, seperti itu. Baik penggarapan pertama ataupun penggarapan kedua, antara disengaja ataupun tidak disengaja. Kalau tidak disengaja, sebetulnya semua berawal dari inspirasi, ya. Tidak direncanakan, karena ide ini sebetulnya muncul bermula dari hobi saya menjelajahi tempat-tempat bersejarah bersama murid-murid saya, ya. Film ini terbentuk itu dulu saya pergi berkunjung ke rumah kakek saya yang lokasinya itu di Sukahayu, Karangnunggal. Saya pergi ke sana itu bersama Pak Fahmi. Saya ceritakan bahwa di sana itu lokasinya sangat menarik dan banyak menyimpan sejarah. Direncanakan karena memang ada beberapa hal yang mendorong saya untuk kembali menggarap film ini, ya. Mulai dari tulisan saya, ya, tentang penjelajahan saya yang tidak pernah selesai. Lalu yang kedua juga dorongan dari murid saya untuk kembali menggarap sebuah film, dalam hal ini film pendek. Alhamdulillah saya diberi kepercayaan kembali untuk menjadi asisten sutradara dalam film ini. Yang sebelumnya juga saya pernah menjadi astrada dalam film Jati Diri Tasikmalaya. Garapan pertama sebelumnya saya pernah menggarap sebuah film bersama murid-murid saya di tahun 2017, yaitu Jati Diri Tasikmalaya, ya. Dan sebetulnya tidak jauh berbeda dengan garapan selanjutnya. Kalau film yang pertama ini terdorong oleh keprihatinan akan banyaknya bangunan bersejarah yang dirobohkan. Nah, yang kedua juga sebetulnya ada yang mendorong. Dulu itu sempat ada cerita bahwa saya itu ingin membuat film di sana, akan tetapi dengan beberapa alasan dan kendala tidak jadi dibuat di sana. Meskipun tidak jadi, itu sebagai inspirasi kami untuk membuat sebuah film yang baru, yaitu di Kebun Teh yang lokasinya di Taraju. Sebetulnya bukan hanya mengenalkan tentang sejarah lokal kita, ya, yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, ya, di Tasikmalaya, tetapi juga untuk melestarikan cerita rakyat yang mungkin sudah banyak punah, ya, mungkin tidak terdokumentasikan seperti itu, ya. Nah, jadi cerita rakyat yang kita angkat, ya, ke dalam film ini sebetulnya memang terjadi, jadi bukan legenda, dan ini memang bisa dikatakan sejarah lisan, ya, seperti itu. Ketika menggarap sebuah film pendek itu, yang biasa saja mungkin anak-anak yang sudah biasa menggarap itu mungkin hal yang biasa, tapi karena saya di sini guru sejarah, maka yang kita garap itu bergenre sejarah. Dan untuk tahun ini kita bukan hanya mengangkat film bergenre sejarah, tetapi ada komedi dan juga mistisnya, seperti itu. Jadi memang ini sangat menarik, ya. Kalau dari penulisan sendiri, alurnya itu campuran, dan di sini saya mengambil antara masa lalu dan masa kini, ya, seperti itu, ya. Dan ini sesuai dengan jalan sejarah, ya. Ada masa lalu, ada masa kini, dan pembelajarannya itu untuk masa depan, ya, seperti itu. Masa lalunya itu kita mengambil kejadian di tahun 1919 atau 1918, yang mana sesuai dengan tahun di mana kami menggarap film ini, ya. Dan sedangkan untuk di tahun yang sekarangnya itu di tahun 2019. Nah,
Kalau dahulu saya mengajak murid-murid saya itu dari satu sekolah, yaitu SMK YPC Tasikmalaya. Kali ini saya mencoba menggabungkan, mengajak sekolah saya yang lainnya, yaitu SMK Tamakomah, dan kita gabungkan untuk menggarap film ini. Kalau dahulu saya menggabungkan semua jurusan untuk menggarap sebuah film, yaitu Jati Diri Tasikmalaya. Kalau sekarang saya mengajak mereka dari dua sekolah untuk menggarap film ini, ya, film tentang sejarah lokal yang ada di Tasikmalaya. Sekarang saya sudah ada di sebuah kelas, ya, yang mana kelas ini dahulu menjadi tempat yang bersejarah buat kami, ya, buat kelulusan bawah satuan gunungan. Dan di sini di tanggal 4 Oktober 2018, 3 tahun yang lalu, itu kami mengadakan rapat kecil. Dan ini kali pertama saya sebagai gurunya menggabungkan anak-anak saya dari dua sekolah yang berbeda. Kalau di dalam penggarapan film, sebetulnya kalau ingin ditanya apakah susah atau gampang, sama-sama saja, ya, sama-sama saja, karena segala sesuatu itu ada prosesnya. Bisa dikatakan ini otodidak, karena memang saya di sini profesi sebagai guru sejarah, tetapi karena ada dorongan, ya, dorongan yang mengarahkan ke sana seperti itu, jadi mau tidak mau ini harus diwujudkan, ya, seperti itu, ya. Dan sebetulnya penggarapannya itu dimulai di bulan Agustus tahun 2018, ya. Nah, idenya itu muncul saat saya komunikasi dengan salah satu murid saya, yaitu Ahmad Taufik, ya. Di sana saya mulai konsep-konsep dari mulai tulisan, ya, dari mulai tulisan dulu. Dalam ini mungkin bisa dikatakan sinopsis, ya, dan nanti dibantu oleh murid-murid saya yang memang ahli di bidangnya, ya, membuat skenario, ya, seperti itu. Lalu juga casting, ya, sebetulnya di dalam penggarapan film, baik yang pertama dulu, ya, tahun 2017 ataupun yang kedua di tahun 2018, tidak ada casting. Mengapa tidak ada casting, ya, seperti itu? Karena memang melihat waktu, ya, di sini yang diikutsertakan itu kan yang masih sekolah, ya, seperti itu. Dan untuk mengatur waktu mereka, ya, waktu antara jam sekolah dengan di luar sekolah, ya, menggarap film ini itu sangat susah sekali, sehingga saya memanfaatkan waktu di sela-sela kosong mereka belajar untuk casting, tapi casting dengan konsepan saya, ya, seperti itu, ya. Casting dengan konsepan saya itu menyebarkan sayembara, ya, bisa dikatakan seperti itu. Di sana saya jabarkan apa saja yang perlu, kan, seperti itu, mulai dari kostum, mulai dari pemerannya sebagai ini, ya, seperti itu. Jadi di sini ada listnya, ya, dan bisa dilihat di sini ada baju, ada sepatu, ya, terus juga ada sinjang, ada kerudung. Nanti di list kira-kira mana yang belum didapatkan oleh anak-anak, ya, seperti itu, ya. Kalau memakai kostum yang sudah saya utarakan, ya, saat itu, ya, yang sudah saya gambarkan saat itu, ya. Jadi mulai ada yang berperan sebagai orang Belanda, lalu juga ada yang berperan sebagai pegawainya di perkebunan, ya, pegawai perkebunan, lalu sebagai pemetik teh, ya, lalu rakyat, seperti itu, ya. Tapi sebagian mungkin ada memang orang-orang yang sudah saya tunjuk, ya, harus memerankan ini dan itu, ya. Ketika casting pun sebetulnya ada yang memang tidak saya ikut sertakan, memang kondisinya saat itu sedang sakit sehingga saya khawatir. Padahal beliau sangat ingin, ya, ingin ikut bersama kawan-kawannya untuk ikut menggarap film ini, ya. Nah, siang itu sempat saya pikirkan karena lokasi syutingnya itu ada di beberapa tempat, ya, selain di Karaji juga ada di Mangunreja, ya, yang di sebuah gunung, ya, Pasir Rebong itu di Pasir Salam. Jadi itu sebagai pengganti lokasi yang memang di-cut, ya. Nah, itu kan dekat dengan sekolah, ya, seperti itu, sehingga saya putuskan ya udah saya ajak aja di syuting yang ketiga, seperti itu. Tapi sayangnya malam hari, ya, menjelang Isya di malam Jumat itu Allah kehendak lain, ternyata Allah lebih sayang kepadanya. Dan Oja saat itu teman dekatnya mengabarkan bahwa rekan kita meninggal dunia.
dan kita hanya bisa berdoa ya, mudah-mudahan beliau diterima amal ibadahnya, diampuni dosanya, dan tentunya dari sinilah awal karya kami persembahkan untuk beliau. Film ini sangat sulit dibuat dari film-film sebelumnya yang kita buat, dan juga lokasinya sangat jauh dari lokasi sekolah, dan juga waktu yang harus disesuaikan dengan anak-anak. Dan juga film ini film terlama yang kami buat dalam waktu 3 bulan sampai film ini jadi. Suka duka dalam penggarapan film ini itu bukan hanya dalam menggabungkan anak-anak dari 2 sekolah saja ya seperti itu, tetapi tantangan di lapangan ya. Dalam hal casting pun sebetulnya casting yang sesuai dengan yang saya konsep seperti itu. Saya di sini memfilter anak-anak itu yang diikut sertakan di dalam film ini itu kelas 11 dan kelas 12 ya, saat itu ya, dari 2 SMK itu ya. Nah, mengapa saya memilih kelas 11 dan 12? Karena memang saya sudah mengenal mereka seperti itu. Berbeda dengan kelas 10, saya belum mengetahui karakter mereka lebih dalam. Meskipun memang pada kenyataannya kita tidak tahu apakah orang yang ditugaskan itu, yang memerankan itu dapat sesuai ya memerankannya atau tidak ya. Di tempat ini kami dari kedua sekolah itu bertemu ya, berjumpa lalu saling berkenalan ya, karena memang ini pertemuan yang pertama ya bagi mereka juga. Di sisi lain, di sini juga kami mengadakan komitmen ya, kerjasama untuk menggarap film baru kami ini supaya menghasilkan hal yang luar biasa seperti itu ya. Survei lokasi sendiri ini sangat luas sekali. Kita mengambil sebuah tempat yang jauh dari sekolah, yaitu sebuah daerah di Kabupaten Tasikmalaya yang terkenal akan perkebunan tehnya, yaitu daerah Taraju dan Bojonggambir. Jadi kita akan mengangkat sebuah kisah yang berkaitan dengan perkebunan ini ya, yang mana di sana syarat akan makna ya antara Belanda dengan bangsa kita itu saling ketergantungan ya, dan dari mereka lah akhirnya melahirkan sebuah kehidupan yang sampai sekarang menjadi sumber ekonomi atau kehidupan di lokasi tersebut ya, yaitu di Taraju dan Bojonggambir ya. Ini kita mencoba untuk menghadirkan masa lalu ya, dalam sebuah film sejarah lokal. Karena memang temanya seabad yang lalu, tahun 1919, tahun 1920, maka otomatis kita harus berpakaian seperti itu. Ini juga saya mengajarkan bagaimana cara mereka memetik teh yang benar di masa penjajahan Belanda. Dalam segi perizinan sebetulnya saya sudah melakukan perizinan ke 2 sekolah ya, dalam hal ini berkomunikasi dengan pihak-pihak yang berwenang. Alhamdulillah terbantu dengan orang tua dari salah satu kru kami. Yang terakhir itu izin ke yang punya lokasi perkebunan sendiri ya, seperti itu. Karena tidak mudah ya sebetulnya ya, tidak mudah. Padahal kita itu sebetulnya punya niat yang baik ya, yang positif gitu ya, seperti itu ya. Jadi menggarap film ini itu untuk media edukasi sejarah ya, seperti, dan memperkenalkan juga sejarah tempat tersebut ya, seperti itu ya. Tetapi di tanggal 10 Oktober saat itu, nah itu mungkin bisa dikatakan tidak beruntung bagi kami ya. Jadi izin tidak turun ya, tanpa ada sebab seperti itu ya. Tapi di sini ya saat itu memang kecewa ya, bisa dikatakan ya. Dan saya berkomunikasi dengan rekan saya yang mendukung garapan ini bersama anak-anak seperti itu. Pada intinya seperti ini, mungkin ini belum waktunya, tapi ketika waktunya ini terjadi itu pasti akan terwujud ya, seperti itu. Jadi tentunya
ini tantangan, ini baru tantangan di awal kan. Saya tidak mau mengecewakan murid-murid saya atau anak-anak saya ya, seperti itu. Dan alhamdulillah setelah proses yang matang seperti itu, dikonsep ulang seperti itu, dikonsep kembali, akhirnya direncanakanlah di perkebunan teh rakyat ya, seperti sesuai dengan rencana kita ya. Saya membutuhkan waktu 2 atau 3 tahun untuk mengumpulkan sumber sejarah ini. Tapi sumber sejarah ini saya dapatkan ketika kuliah, yaitu dari kakak tingkat saya. Ya, website Belanda ya, yang mana di kemudian hari ya, dari foto-foto dokumen keluarga milik orang Belanda tersebut, saya bisa berkomunikasi dengan keturunan beliau ya, seperti itu, yaitu keturunan pendiri perkebunan teh terbesar di Tasikmalaya ya. Untuk garapan film tahun ini semula kami beri nama itu Sambawa Robin Hood Pegunungan. Tapi karena kelihatannya ini agak ke barat-baratan seperti itu, dan kita itu ingin mencoba mengangkat budaya lokal, budaya Sunda juga ya di sini itu ya. Maka kita akan menamakan saat itu di tanggal 15 Oktober 2018, 3 tahun yang lalu itu, kita ubah menjadi Sambawa Satria Pegunungan. Yang menarik ya, salah satu kru dari kami yang merupakan aktor utama itu bernama Satria. Itu ya. Ini tidak disengaja, ini suatu kebetulan. Kita namakan itu. Ini sebuah garapan yang besar, yang luar biasa, karena untuk pertama kalinya generasi muda menggarap film pendek yang bertema perkebunan, yang bertema sejarah perkebunan dan juga sejarah lokal yang terjadi di lokasi tersebut ya. Jangan pernah takut untuk menggarap sebuah karya. Semua bermula dari ide gila. Kembali lagi kepada kita. Kalau kita berusaha sekuat tenaga, maka ide gila itu akan menghasilkan sesuatu yang positif ya. Bukan hanya untuk kita saja, tetapi juga untuk orang-orang di sekeliling kita. Jika teman-teman ingin membuat suatu film, buatlah film itu dengan sungguh-sungguh. Dan buatlah karya yang bisa diterima oleh masyarakat, karena suatu keberhasilan sebuah film itu di mana film itu bisa bermanfaat bagi yang menonton dan menjadi pelajaran bagi yang membuatnya. Tetap semangat untuk terus berkarya, generasi milenial.